Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Laili dari kelompok 9 dan teman saya Nur Ulan Agraini. Terima kasih untuk dosen pengampu Bapak Sofyan Saiful Rizal MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia itu dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, pengertian hakikat dan kedudukan wawasan Nusantara. Kedua, pengertian hakikat dan kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. A. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. B. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Menurut kelompok kerja, wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri. Pendapat Nusantara terhadap lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hakikat wawasan Nusantara. 2. Kedudukan wawasan Nusantara. Arti dari hakikat wawasan Nusantara adalah kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Kedudukan wawasan Nusantara itu, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa, wawasan nasional sesuai dengan konsep wawasan. Latar belakang filosofis wawasan Nusantara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara. 3. Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. 1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila ialah manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, dan alam semesta dan penciptanya. Berdasarkan kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki inovasi. Nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila persatuan Indonesia. 2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara. Geografi adalah wilayah yang tersedia dalam bentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi objektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup suatu bangsa. Di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan politik negara tersebut. 3. Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. Budaya atau kebudayaan dalam arti etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia, karena manusia tidak hanya bekerja dengan kekuatan budinya, melainkan juga dengan perasaan, imajinasi, dan kehendaknya menjadi lebih lengkap jika kebudayaannya diungkap sebagai cita rasa dan karsa, budi, perasaan, dan kehendak. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan bernegara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari
yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial secara umum, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisataan yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.